Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala aidan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita akhirnya mencapai kemenangan, menyelesaikan jihad kita melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan yang kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah lain, baik yang itu dalam bentuk siyam maupun qiyam, dan ibadah-ibadah lainnya yang semoga semuanya itu membentuk diri kita menjadi manusia bertakwa. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri kali ini adalah Idul Fitri yang lain dari biasanya. Kita memasuki Idul Fitri ini atau merayakan Idul Fitri, merayakan kemenangan kita di tengah suasana yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Semua itu adalah atas kehendak Allah, ya, atas izin Allah. Artinya seorang mukmin harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak siapapun. Ya, mungkin saja ada orang yang berencana untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan nista untuk kemanusiaan. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah terjadi, sehebat apapun itu. Tapi kalau Allah mengizinkan, dengan maksud tentu saja hanya Allah yang tahu, dan setidaknya bahwa pandemi yang terjadi sekarang ini bagi orang-orang beriman adalah merupakan ujian. Pertama, ujian keyakinan bahwa pandemi ini bukan semata-mata karena keinginan manusia-manusia, tetapi juga atas izin Allah. Mengapa Allah mengizinkan? Karena Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita. Ya, apakah kita betul-betul beriman atau tidak? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan pasti itu ya, pasti kami akan menguji kamu dengan minal khauf, dengan ketakutan, ya. Minal khaufi wal ju' dengan kelaparan. Kemudian dengan kekurangan, ya, kekurangan buah-buahan, kekurangan apapun. Khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Ya. Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Di sini maksudkan adalah
rasa takut yang bisa atau yang menimbulkan ketakutan pada jiwa kita karena peristiwa-peristiwa, misalnya bersamaan dengan pandemi ini ada peristiwa yang disebarkan di tengah masyarakat kita, kejahatan yang semakin merajalela karena kononnya hasil dari kebijakan pemerintah melepaskan para napi. Juga pada saat yang sama kita juga menghadapi kejahatan birokrat, kebijakan pemerintah yang sangat tidak merakyat, dan itu merupakan ujian untuk menguji sejauh mana kita memiliki kesabaran. Ya, wabasyiris sabirin. Ya, di ujung ayat itu dikatakan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka menghadapi situasi seperti ini diperlukan fitrah kita, ya, kembali kepada fitrah kita, yaitu betul-betul kembali kepada al-Islam sebagai agama, sebagai sistem hidup yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan, ya, sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan dan sebagainya, tapi kita kembalinya kepada pikiran, pendapat manusia. Allah secara tegas menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Ya, tidak ada yang namanya kebajikan itu, tidak ada yang namanya kebaikan itu ketika kita mengorientasikan, mengarahkan atau berpandangan bahwa pendapat dari barat dan dari timur itu adalah yang terbaik. Tidak ada kebajikan itu. Tidak ada yang namanya menghadapkan, meyakini kebenaran yang datangnya dari masyriq wal maghrib, dari timur dan dari barat. Itu akan ada kebaikan. Kalau sekarang ini secara sistem yang berlaku di muka bumi ini ada sistem timur dan sistem barat. Sistem timur itu adalah sistem yang kita kenal kemudian sebagai sosialisme, komunisme. Kemudian sistem barat kapitalisme, liberalisme. Nah, Islam tidak dapatkan, atau kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari dua sistem itu. Tapi kata Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Ya, bahwa yang namanya kebaikan itu adalah ketika kita mengimani, gitu ya. Jadi kalau kita ini nih sistem komunisme yang bisa menjawab persoalan kita, itu adalah kebohongan. Kita akan tertipu oleh sistem itu. Dan kita ditawarkan sekarang ini loh komunisme. Apa itu komunisme? Sama rata, sama rasa. Semua orang, tidak ada yang kaya juga tidak ada yang miskin. Semuanya merasakan memiliki kesempatan yang sama dan sebagainya. Jadi tidak ada itu kelas-kelas katanya, kata orang komunis. Tapi ternyata pada prakteknya tidak demikian. Ya, Cina, Rusia itu negara-negara superpower yang menyebarkan paham ini. Ternyata mereka tidak menggunakan itu, tidak menggunakan secara murni. Mereka tetap saja mencampur adukan yang mengambil dari barat juga. Mungkin juga kalau mereka mengakui secara sungguh-sungguh ada mengambil sistem Islam juga. Nah, begitu juga di barat. Di barat itu memberikan kebebasan katanya. Bebas, kita bisa bebas berbicara, bebas berkumpul, bebas berekonomi, bebas. Akhirnya saking bebasnya kemudian dikenal apa yang disebut budaya seperti binatang, tidak punya nilai. Itu kalau kita mengambil kebebasan dari apa yang disebutkan di barat itu, tidak punya nilai, ya, bebas nilai istilahnya. Kita boleh kalau mau jadi politikus, misalnya mau jadi anggota DPR, ya korupsi saja nggak apa-apa, sogok sana sogok sini. Jadi presiden begitu juga, berbohong tidak apa-apa, yang penting dapat jabatan itu, ya. Terus sampai
ke bawahnya itu juga begitu, semua menghalalkan segala cara. Ini yang disebut menghalalkan segala cara. Jadi dua sistem ini juga semuanya sama, menghalalkan segala cara. Karena memang hanya apa namanya, perbedaan di aplikasinya, ya, di saat pelaksanaannya saja itu yang menggunakan kemudian. Tapi pada dasarnya dua-duanya adalah sekulerisme. Sekulerisme itu faham yang membuang jauh-jauh agama, tidak meyakini adanya hari akhirat. Nah, sementara kita, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebajikan di dua sistem itu kecuali dengan sistem Islam. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, ya, wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Ya, jadi meyakini ya keimanan itu. Ya, sistem iman kita kan iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Ini iman yang harus selalu kita tanamkan, ya, sehingga kita tidak mengenal yang lain itu, atau kita harus menafikan yang lainnya, mau dari timur maupun dari barat, harus dinafikan. Kalau kita masih mengambil itu, kita campurkan dengan Islam, itulah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita membawa kemusyrikan itu sampai mati. Ya, jadi sumber kehancuran kehidupan manusia itu adalah ketika kita mengambil sistem syirik, ya, melakukan kemusyrikan, ya, dicampur aduk, pakai sistem komunis, ini pakai sistem barat, dicampur dengan Islam, itu syirik namanya. Ya, tidak bisa kemusyrikan itu bukan cuma menyembah selain Allah atau menyamakan ini Allah, ini berhala disembah bareng-bareng, tidak bisa. Orang kafir dulu begitu, orang Quraisy tuh, ketika disuruh menyembah Allah, dia bilang saya menyembah Allah tapi pakai berhala, gitu. Bukan itu, ya. Artinya Islam tidak mengenal itu. Kalau sudah menyembah Allah, Allah saja. Nggak perlu lagi kita harus menyembah berhala ini, berhala itu, atau melalui ini dan melalui itu. Nah, jadi oleh karenanya harus betul-betul sistem Islam yang bebas dari kemusyrikan. Ya, karena kekuatan Islam itu dari terbebasnya kita dari kemusyrikan. Islam disebarkan oleh para nabi itu misinya cuma satu, membebaskan manusia dari perbudakan atau pemberhalaan. Ya, membebaskan manusia dari memberhalakan manusia, memberhalakan sesuatu. Ya, menyembah manusia atau menyembah sesuatu. Itu dibebaskan oleh para nabi dengan misi Islamnya. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya ketika kita ingin betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Islam, itulah fitrah. Itulah fitrah manusia. Ketika kita mengambil selain itu, maka berarti kita telah keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Ya, boleh jadi fitrah kita fitrah kita lebih diisi, atau jiwa kita diisi dengan jiwa binatang kita atau jiwa apa saja, ya, sehingga kita menjadi tidak fitrah lagi. Jadi sekali lagi, yang namanya fitrah Allah itu adalah jadikan Islam sebagai cara hidup kita, dari mulai tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi jangan dicampur-campur dengan yang lain. Kalau kita campur, itu kemusyrikan. Ya, dalam sistem kehidupan kita itu cuma ada dua, sistem setan atau sistem Allah, gitu ya. Pilih Allah atau pilih setan. Tidak ada kita campurkan keduanya ini. Ya, tidak boleh. Kalau kita campurkan berarti kita melakukan kemusyrikan. Ya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara utuh. Ya, jangan mengambil Islam cuma untuk urusan ke masjid pakai Islam, ketika ada kematian pakai Islam, ketika ada nikahan pakai Islam. Tapi setelah akad nikahnya selesai pakai dangdutan, pakai
budaya ini, budaya itu yang merusak Islam. Nah, itu namanya mencampur adukan Islam dengan yang lain, dan itulah kemusyrikan, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika dosa itu dibawa sampai mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka marilah ya, pada kesempatan setelah kita bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di bulan Ramadan yang lalu, kita pegang teguh hasil Ramadan kita itu sampai sekurang-kurangnya 11 bulan ke depan, sehingga kita bertemu dengan Ramadan lagi. Ya, pastilah dalam masa 11 bulan itu kita meleset sana, meleset sini, belok sana, belok sini. Itu manusia. Ya, yang penting kita selalu bertaubat, kembali lagi pada Allah, kembali lagi pada Allah. Itu yang paling penting. Ya, sebaik-baik pendosa, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa menyadari dosanya, ya, menyadari kesalahannya dan kemudian bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah di surah yang saya bacakan di surah Al-Baqarah 177 itu, ya, di ujung ayatnya dikatakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, yang siddiq, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa yang kita lakukan itu kan targetnya takwa. Takwa itu harus punya sikap tadi itu, ya, tidak menghadapkan wajah kita, atau kita tidak hidup ini menggunakan gaya hidup barat, tidak menggunakan gaya hidup timur, tapi gunakanlah gaya hidup Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in, dicontohkan oleh para tabi'in. Itulah yang harus kita pegang teguh, ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pesan Ramadan, pesan Idul Fitri ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi saya mengajak pada kita semua, Anda dan diri saya, untuk betul-betul memegang teguh kefitrahan kita ini, fitrah kita ini dalam Islam. Bersama Islam kita hidup, dan juga bersama Islam kita mati. Dengan iman kita hidup, dengan iman pula kita mati. Dengan Allah kita hidup, dengan Allah pula kita mati. Inilah yang harus kita pegang teguh. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pada kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, itu artinya keimanan, ya. Kemudian dia bersikap istiqamah, teguh dengan keimanannya itu, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada kita, pada orang yang teguh tadi, dengan berikan jaminan kamu tidak akan diliputi oleh rasa takut dan juga tidak akan diliputi oleh rasa sedih. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan janji Allah yang akan memberikan surga kepada kita. Jadi ketika kita bertahan dengan Islam kita dan keimanan kita, lalu kita mati karena itu, maka pasti surga sudah tersedia. Ya. Oleh karenanya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalannya, memohon pertolongan pada Allah agar kita betul-betul mampu bertahan dalam kehidupan kita yang penuh cobaan ini. Karena hidup memang untuk diuji, dan ujian itu adalah untuk kita ketahui kualitas diri kita sampai seperti apa. Kalau orang tidak diuji, berarti Allah sedang tidak peduli dengan kita, ya, tapi kalau kita menghadapi ujian, berarti Allah sedang memperhatikan kita, ya. Maka pasti kita bisa menghadapi ujian itu, karena Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kapasitas kita, ya, melebihi kapasitas keimanan kita. Dan pasti Allah juga menolong ketika kita mohon pertolongannya, bahwa ketika kita diuji oleh Allah, maka mintalah tolong kepada si penguji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa
memperbaharui kembali keimanan kita dan kita mampu bertahan dalam situasi apapun ke depan, ya. Karena situasi ke depan adalah situasi yang cukup berat, maka kita harus menghadapi itu dengan sepenuh keimanan, sepenuh ketawakalan, sepenuh kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang bisa menolong kita dalam menghadapi kehidupan ke depan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang menjadi apa yang kita peroleh di bulan Ramadan ini kekal hingga sekurang-kurangnya 11 bulan ke depan, dan kemudian kita juga berharap Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikrami hayyu ya qayyum. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Wasi'al Maghfirah, sungguh tanpa ampunan-Mu kami tidak berarti apa-apa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang rugi ketika kami tidak mendapatkan ampunan-Mu. Maka kami senantiasa berharap ampunan-Mu, ya Allah, pada setiap kesalahan yang kami lakukan, pada setiap kealfaan yang kami lakukan, pada setiap kezaliman yang kami lakukan. Dan kami yakin Engkau Maha Pengampun, Tawwabur Rahim. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, berikanlah kepada kami kekuatan untuk memahami kehidupan ini dengan sesungguh-sungguhnya, karena kami tahu kehidupan ini penuh tipu daya. Janganlah menjadikan kehidupan di muka bumi ini menjadi tujuan kami yang utama, ya Allah. Kami hanya mengutamakan akhirat-Mu, ya Allah, karena kami yakin walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, berikanlah kepada kami kekuatan ilmu, dengan kekuatan ilmu itulah kami dapat memahami apa yang terjadi pada kehidupan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan fisik dan mental, berikanlah kepada kami kekuatan jasmani dan rohani, karena kehidupan ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, meskipun hanya sementara, dengan badan yang sehat, dengan jiwa yang kuat. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, jauhkanlah kami dari segala wabah penyakit, jauhkanlah kami dari segala musibah bencana. Ya Allah, sungguh tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Maka tolonglah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, turunkanlah dari kami generasi yang Kau ridhoi, generasi yang senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia ini, ya Allah. Generasi yang pemberani, generasi yang cerdas, generasi yang memiliki keimanan yang kuat dan fisik yang kuat, karena menghadapi kehidupan ini musuh-musuh di hadapan kami begitu kuat, ya Allah. Maka berikanlah kepada generasi pelanjut kami, pada anak-anak kami, pada keturunan kami, kekuatan yang mereka dengan itu bisa menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan yang Engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, cerdaskanlah kami dan anak-anak kami, ya Allah, sehingga kami bisa memahami apa yang terjadi pada kehidupan ini. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, lemahkanlah musuh-musuh kami, hancurkanlah makar mereka, ya Allah. Jangan biarkan kami lumat di tangan mereka, ya Allah. Jangan biarkan kami hancur di tangan mereka. Sungguh, kekuatan apapun yang mereka miliki tidak ada artinya di hadapan-Mu, ya Allah. Maka tolonglah kami menghadapi mereka, ya Allah. Tolonglah kami menghadapi mereka. Tolonglah saudara-saudara kami dimanapun di muka bumi ini yang dalam keadaan tertindas saat ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan pada mereka untuk mereka dapat mengatasi persoalan yang mereka hadapi dan kami hadapi. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, teguhkanlah iman Islam kami sehingga kami mati, ya Allah. Teguhkanlah kesabaran pada jiwa kami, teguhkanlah ketabahan pada jiwa kami, sehingga kami bisa menghadapi apapun ujian yang Kau berikan. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, perbaikilah kehidupan dunia kami, perbaikilah kehidupan akhirat kami, perbaikilah agama kami, ya Allah, pemahaman kami terhadap agama kami, ya Allah, sehingga kami tidak sesat jalan.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المترفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم